Baiklah saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, sebelum memulai APP kita yang ketiga, marilah kita memulai dengan lagu pembuka Mada Bakti 366. Karena kami bersalah semua, pada dekat, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Padamu kami mohon dan ingin setia janji, ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan, serta lawan, ya Tuhan, kami kan baik selalu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di tengah aneka kesulitan selama menjalani masa pandemi hingga saat ini. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat Engkau hadir, memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan, serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kamu harus memberi mereka makan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal
kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur atas rahmat Tuhan dengan mulai meredanya gejolak pandemi yang telah sekian lama kita hadapi bersama. Kita juga bersyukur dengan situasi demikian, kita dapat kembali berkumpul dan merajut kembali hidup berkomunitas di lingkungan kita. Adalah tantangan bagi kita saat ini, bagaimana kita dengan situasi yang baru, dengan berbagai protokol kesehatan dan kewaspadaan terhadap situasi pandemi yang masih berlangsung, tetap dapat memelihara hidup iman kita, bersama-sama mengupayakan lingkungan kita ini sebagai sebuah komunitas atau paguyuban yang saling meneguhkan dan menyembuhkan. Marilah kita bawa seluruh pengalaman keluarga kita masing-masing dan lingkungan dalam permenungan kali ini. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita untuk menemukan rahmat penyelenggaraan ilahinya dalam kebersamaan hidup kita di tengah keluarga dan lingkungan di mana kita mengalami perjumpaan dengan sesama dalam ikatan kasih, menemukan wajah kerahiman Allah yang menyapa dan meneguhkan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Mengawali pertemuan ini, marilah kita dengan rendah hati mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama dan berharap akan limpah berkat kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber keselamatan sejati yang datang dari Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau selalu menuntun kami kembali ketika kami jatuh dan tersesat. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantarkan kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Dalam bacaan yang telah kita dengarkan dalam pertemuan kali ini,
Yesus memberi perintah kepada para murid. Kamu harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16. Sungguh suatu perintah yang bagi para murid sulit dilakukan. Mengingat keadaan mereka saat itu, ketika hari sudah malam, dan dengan lokasi yang jauh dari orang berjualan, serta persediaan yang tidak cukup. Para murid sendiri merasa bahwa dalam situasi keterbatasan itu, akan lebih baik kalau mereka disuruh mencari makan sendiri. Namun perintah Yesus tersebut menjadi perutusan bagi para murid untuk mau meninggalkan kenyamanan mereka, menyambut kehadiran banyak orang itu, sampai menjadi berkat bagi mereka. Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, menanyakan apa yang mereka punya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, kata para rasul. Suatu kondisi keterbatasan lagi. Tetapi Yesus dengan kuasanya mengubah keterbatasan itu menjadi suatu kelimpahan. Dia mengubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi cukup untuk memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Para murid mungkin lupa bahwa mereka berada bersama dengan Yesus. Yesus sanggup melakukan segalanya. Yesus mempunyai kuasa untuk mengubah yang terbatas menjadi berlimpah. Yesus juga sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Bahkan Yesus sanggup mengubah yang sulit menjadi mudah. Para rasul telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga seharusnya mereka mampu memberi mereka makan. Perintah Yesus kepada para murid juga menyapa kita, terutama dalam kebersamaan hidup di lingkungan. Kebiasaan untuk berkumpul, berdoa bersama, dan lain-lain tidak lagi dapat kita lakukan seperti masa sebelum pandemi. Namun demikian, dalam situasi yang membatasi perjumpaan, panggilan untuk tetap menjaga semangat membangun paguyuban umat di lingkungan menantang kita semua untuk menjadi lebih kreatif dalam mewujudkan semangat gotong royong, saling membantu, dan saling menjaga satu sama lain. Ada banyak hal yang masih dapat kita syukuri dalam kebersamaan hidup di lingkungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita merefleksikan pengalaman kita. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat Anda pilih sendiri, dan Anda dapat menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan pergulatan Anda masing-masing. Pertanyaan pertama. Bagaimana aku memaknai perjuangan hidup setiap keluarga di lingkungan selama pandemi hingga hari ini? Adakah hal atau peristiwa yang menarik dan menggerakkanku? Pertanyaan kedua. Apakah situasi pandemi sungguh telah menggerus semangat membangun paguyuban beriman di lingkungan? Bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan ketiga. Dalam situasi pandemi yang mulai mereda ini, kita mendapat kesempatan untuk kembali menata dan menyuburkan kembali semangat membangun paguyuban beriman di lingkungan. Bagaimana hal itu mau kita upayakan agar komunitas umat lingkungan dapat menjadi komunitas yang meneguhkan dan menyembuhkan? Seluruh umat yang terkasih, setelah pertemuan ketiga ini, akan diberikan tugas pribadi kepada seluruh umat. Tugas tersebut adalah agar Anda dapat mendoakan orang yang ada di sebelah kanan Anda, dan tetap Anda lanjutkan selama 1 minggu ke depan di dalam doa harian Anda. Anda sendiri dapat mendoakannya setiap hari pada jam tertentu. Contohnya seperti pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Atau, jika Anda berada dalam keadaan pandemi,
yang tidak memungkinkan untuk dapat bertemu satu sama lain, atau dalam keadaan online, Anda dapat saling mendoakan dari tempat masing-masing. Sekian tugas pribadi yang akan diberikan kepada seluruh umat. Semoga seluruh umat dapat mengerti dan dapat melaksanakan tugas pribadi tersebut dengan baik. Terima kasih. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk mampu bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbelas rasa kepada mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mau untuk berbuat nyata, berbagi, dan bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Untuk menutup APP yang ketiga ini, marilah kita menutup dengan lagu penutup yaitu Mada Bakti 305, Niatan Bakti.